Baik, sambil menunggu teman-teman disiapkan laptopnya, jadi nanti di awal kita materi dulu, lanjut nanti praktikum. Jadi di pertemuan ini nanti kita ada output aplikasi mengenai modul list view. Untuk penamaan, minta tolong nama lengkap dan NIM ya, biar saya langsung checklist di awal dari nama teman-teman dan juga NIM-nya.
Baik, bisa kita mulai. Bisa, Pak. Baik, terdengar semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Suara tes terdengar jelas tidak? Kira-kira? Terdengar, Jelas Pak. Pak, jelas Pak. Oke, baik kalau jelas saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah ini kita sudah masuk di pertemuan ke-5 dan 6. Nah, jadi di pertemuan ini, nah kita coba masuk ke dalam pembahasan yaitu mengenai list view dan juga yang kedua yaitu mengenai checkbox. Ya, jadi dua pertemuan ini kita jadikan satu ya di dalam satu kali Zoom. Nah, agar eh, kita tidak perlu nanti dua kali. Jadi kita jadikan satu pertemuan saja di sini. Artinya di dalam durasi video itu wajib 100 menit. Nah, jadi kita coba penuhi itu. Nah, di sini barusan saya checklist ya yang belum masuk. Muhammad Nadif sudah ada. Online ini ya. Muhammad Nadif belum ada ya. Nanti Fahri. Hadir Pak, hadir. Saya Pak. Ya, Fahri udah ada ya. Muhammad Sedil. Hadir Pak, hadir. Oke, namanya ya dan NIM ya. Muhammad Rui ada. Oke, ada Rui. Nadif yang belum hadir ya, Muhammad Nadif. Iya Pak. Oke, baik. Jadi pertemuan sebelumnya, nah ini belum saya cek, nanti mungkin sekalian ya untuk cek tugas di pertemuan yang lalu itu di pertemuan 1 2 untuk 3 4 itu kan ada di e-learning ya, apa namanya di dalam forum diskusi. Nah, cuman kemarin pas forum diskusi itu rata-rata teman-teman hanya melampirkan source code-nya saja gitu ya. Padahal harapan saya adalah teman-teman membuat di dalam Visual Studio Code dan ditampilkan hasilnya. Nah, mungkin di pertemuan ini akan saya coba tekankan ke arah situ. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya coba lanjut. Ya, izin saya coba share screen. Oke, sebelum lanjut, di pertemuan lalu apa ada kendala ya? Atau tidak?
Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi di pertemuan ini, nah kita membahas mengenai pengenalan list view. Nah, jadi di dalam pembuatan sistem, nah tentunya nanti kita akan coba buat, nah misalkan suatu daftar. Nah, ini bisa kita gunakan fungsi yang ada di dalam framework Flutter, yaitu list view. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini belajar mengenai tentang list view. Harapannya setelah mempelajari pada pertemuan ini, mahasiswa memahami list view pada aplikasi berbasis mobile. Pengenalan. Apa itu list view? Nah, jadi kalau kita katakan list view merupakan salah satu komponen tampilan atau widget dalam Android yang digunakan untuk menampilkan daftar item dalam bentuk scrollable atau dapat digulir. Nah, list view ini biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam jumlah besar secara vertikal, seperti daftar kontak ataupun daftar pesanan. Bisa juga di sini daftar produk. Untuk menggunakan list view di dalam Android, kita memerlukan 3 komponen utama, mulai dari list view, widget yang digunakan untuk menampilkan daftar, selanjutnya ada adapter, sebagai penghubung antara data dan tampilan di dalam list view. Dan yang ketiga, data source, data yang akan ditampilkan di dalam list view. Nah, jadi di dalam pengembangan aplikasi menggunakan framework Flutter, nah kita kenal yang namanya komponen ya. Jadi ada widget, ada properti. Nah, begitupun di dalam pengembangan daftar ya, aplikasi yang menampilkan daftar atau list. Nah, di sini widgetnya itu bernama list view. Adapun fungsi dari list view di sini menampilkan daftar data. Maksudnya adalah dengan menggunakan widget list view di sini memungkinkan menampilkan daftar item secara vertikal. Untuk proses scrolling, nah jadi jika daftar item itu melebihi ukuran layar, dia akan bisa kita scroll. Sehingga memungkinkan pengguna untuk menggulir daftar tersebut. Yang selanjutnya, adapter. Jadi list view menggunakan adaptor untuk menjembatani antara data dan tampilan. Adaptor di sini mengambil data dari sumber data seperti array ataupun bisa juga nanti dari database dan membuat tampilan untuk setiap item di dalam daftar. Nah, kelebihannya di sini integrasi baik dengan komponen Android lainnya sudah lama ada dan digunakan, ya tentunya sudah digunakan di dalam uh, aplikasi yang tentunya kita buat di sini menggunakan framework Flutter. Adapun di sini kekurangannya menggunakan kode boilerplate yang lebih banyak karena di sini kita menggunakan tadi widget property, ya tentunya di sini kode boilerplate-nya itu lebih banyak, terus kurang fleksibel dibandingkan recycler view, serta performa kurang baik untuk daftar yang sangat besar. Jadi kalau untuk data yang sangat besar, memang performnya itu kurang baik. List view di dalam Flutter digunakan untuk menampilkan item. Nah, di mana di sini ada beberapa jenis list view, yaitu yang pertama list view builder. List view.builder. Nah, ini untuk penggunaannya digunakan untuk daftar dengan jumlah item yang banyak atau tidak tetap.
Yang kedua, list view separated digunakan jika ingin menambahkan pemisah antara item. Di view custom untuk membuat list dengan lebih banyak kontrol menggunakan sliver child delegate. List view digunakan jika daftar memilih jumlah item tetap yang kecil. Nah, selanjutnya komponen di dalam list view. Nah, kita sudah mengenal sebelumnya ada child dan juga children, ya, di mana penggunaan child itu untuk data yang tunggal. Kalau children, data yang ditampilkan itu banyak. Nah, jadi kita nanti gunakan komponen children. Selanjutnya ada item count, jumlah item dalam daftar. Jadi untuk list view builder dan juga list view separated, nah ini kita bisa gunakan item count. Item builder, fungsi yang membuat widget untuk setiap item dalam daftar. Nah, ini untuk list view builder dan list view separated. Terus separator builder, fungsi yang membuat pemisah di setiap item list untuk list view separated. Selanjutnya ada scroll direction untuk pengguliran, ya, di mana vertikal ataupun horizontal. Selanjutnya padding untuk mengatur jarak dari setiap pada list view. Jadi untuk mengatur jarak, nah ini bisa kita gunakan. Ini contoh sederhana. Kita mengenal struktur di dalam framework Flutter, di mana di sini ada main. Main itu suatu metode yang pertama kali dijalankan, terus dia ke run app dan memanggil kelas myApp. Nah, di mana menggunakan widget stateless. Selanjutnya kita gunakan material F, ini wajib. Nah, di mana di sini kita gunakan app bar. Nah, ini untuk headernya dan juga isinya body. Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan list view. Dan ada penggunaan children. Ya, jadi di sini di dalam list view kita gunakan children karena datanya itu lebih dari satu. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Muhammad Nadib, kalau ya silakan. Soludin gimana? Belum ada, Pak Mat. Oh, belum ada. Oke, baik. Muhammad Nadib masih belum hadir kah? Monitor Muhammad Nadib. Pak, tadi sudah apa ya? Muhammad Nadib udah ya? Pak, ada suara Pak? Ya, terdengar, terdengar. Farhan, ada yang ditanyakan Farhan? Saya mau nanya tadi udah absen apa belum? Absen, Saya masih perjalanan pulang. Farhan ya? Atau siapa nih yang enggak? Iya, Farhan Farhan. Farid. Oke, perjalanan pulang ya. Iya, Pak. Oke, baik. Masih di jalan. Baik, baik. Baik, Pak. Pak. Kalau belum ada, saya lanjut. Jadi, konsepnya adalah, teman-teman, di dalam materi pertemuan ini, kita buat project terlebih dahulu, atau kita gunakan project yang sebelumnya kita telah buat. Nah, selanjutnya, di sini kita coba tambahkan, ya. Jadi, kita di sini nanti tambahkan apa namanya file yang khusus kita gunakan untuk list view.
Terus yang contoh kedua ini ada list view builder. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini kalau kita ambil dari run app ya, kita panggil my app untuk kelasnya. Terus kita di sini kita gunakan list view dot builder. Nah, ini di dalam body. Jadi program yang akan kita tampilkan list view-nya ada di dalam body. Karena body di sini kan isinya. Kalau scaffold itu di sini adalah kanvasnya atau halamannya. Jadi kalau nggak ada scaffold, nah ini nggak akan muncul halamannya. Material app itu adalah apa namanya suatu pemanggilan material atau widget-widget yang ada di dalam Flutter. Nah, ini kita bisa gunakan. Jadi wajib satu kali ini. Nah, ini biasanya kita buat di awal. Nah, ini untuk contoh lainnya. Ini kita eh, coba ke praktek terlebih dahulu ya, implementasi. Nah, sebelum itu saya coba mau memastikan nih ke teman-teman beberapa mahasiswa yang sudah read di laptopnya sudah dibuka. Angkat tangan biar saya tahu karena kan ini walaupun gimana ya teman-teman harus meluangkan waktu untuk harus menyiapkan perangkat laptop ya untuk perkuliahan ini. Karena kita coba praktek langsung, nanti saya pengen tahu hasilnya juga. Angkat tangan yang sudah ready laptopnya coba teman-teman biar tahu nanti berapa mahasiswa biar bisa kita mulai. Gimana sudah ready laptopnya? Apa terdengar atau tidak ya? Terdengar, Pak? Oke, yang sudah ada laptopnya, sudah ready, siapa aja? Oke, kalau belum ada berarti klarifikasi ya. Mohon maaf Pak, saya masih di jalan belum bisa buka laptop. Oke, baik. Mohon maaf Pak, saya masih di kerjaan Pak, nggak bawa laptop. Oke, lanjut yang lain. Jadi belum saya mulai ya, karena saya harus tahu dulu nih. Macet banget Pak di Ciputat. Maaf Saya Pak. juga nggak bawa, Pak.
Saya juga nggak bawa Pak, nggak bawa laptop. Mungkin saya nyusul Pak nanti praktekinnya. Oke, baik yang lain. Tadi Solehudin sama Irgi ya sudah ada ya. Iya, Pak. Untuk penilaian saya nilai dari keaktifan teman-teman juga ya, karena ini kan kita online full online ya, jadi penilaian saya akan lihat dari situ juga. Baik, Pak. Oke, teman-teman, ini oke, saya belum pakai yang berbayar yang untuk apa namanya, karena tadi pakai biasanya pakai ini ya saya. Tadi pakai pakai Zoom, biasanya kemarin saya pakai yang Google itu. Sekarang kalau misalkan sudah habis nanti langsung masuk ke link yang sama aja ya, langsung saya buka lagi ya. Oke, belum saya ini upgrade ya soalnya. Baik, Pak. Sachuezo. Dimas Putro, Iya Pak, maaf. sudah ada laptopnya? Belum Pak, saya masih di kerjaan Pak. Muhammad Faris, Ya Pak, izin Pak. izin kenapa? Laptop saya rusak Pak, lagi pas servis. Oke, nanti kalau ada nggak ada nilai tugasnya gimana? Besok udah selesai Pak, besok saya ambil. Anita, Anita berarti nggak hadir ya ini ya? Cuman masuk aja. Bapak maaf, saya lagi pakai dua device buat Zoom satu lagi, Pak. Saya juga masih pakai HP dua-duanya. Oke.
Baik, kalau gitu saya lanjut, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya coba buka aplikasinya atau software Android Studio. Nah, jadi yang ini saya close terlebih dahulu. Oke, saya stop share. Oke, oke, baik. Nah, jadi gini, teman-teman. Di pertemuan ini, nah ini saya coba buat apa namanya aplikasi, namanya mobile underscore app. Nah, kalau teman-teman itu bisa pakai yang kemarin. Ya, nggak tahu kemarin teman-teman namanya apa saya lupa. Di pertemuan yang pertama ya, jadi tinggal nerusin aja. Bisa jadi kan beda-beda nama nama apa namanya nama aplikasinya. Jadi boleh disamakan namanya mobile underscore app. Oke, nah ini yang pertama yang perlu kita buat. Nah, di sini tuh saya coba siapkan ya. Jadi siapkan untuk mainnya. Jadi mainnya ini nanti kita buat dalam bentuk menu. Nah, mungkin karena di awal ini teman-teman di apa namanya di dalam main ini kita harus samakan terlebih dahulu. Ya, jadi biar nanti kita fokusnya itu ke dalam page di sini. Ini kan ada page ya. Jadi home itu nanti saya buat untuk yang bagian home homepage. Ya, jadi nanti saya masukkan apa namanya homepage ini. Nah, selanjutnya untuk tampilan, nah ini masih merah karena saya baru mau buat di sini. Ya, jadi buat home di sini nanti untuk contoh-contoh list view nanti kita coba buat di sini. Nah, mungkin untuk halaman awalnya di sini teman-teman saya coba jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau yang tadi sudah pegang laptop, Irgi sama Solehudin, ya. Terus ada lagi nggak yang lain? Nah, ini coba disesuaikan dengan nanti yang saya buat, gitu ya. Mungkin untuk yang bagian ini saya coba kirim aja ya, kirim via WhatsApp. Tinggal saya coba jelaskan saja kayak gitu. Nanti baru fokus kita ke bagian list view-nya untuk yang sekarang kayak gitu. Mungkin saya jelasin dulu. Nah, di sini kalau kita apa namanya lihat ya di sini dari mulai awal. Nah, ini kan kita ada metode void main di mana ketika program pertama kali dijalankan pasti dia akan ngarahin ke sini. Ya, ini program yang pertama kali kita jalankan. Nah, selanjutnya dia akan manggil kelas my app. Nah, ini
kita jalankan, dia akan ngarahin ke sini, ke kelas My App dengan menggunakan widget stateless stateless widget. Nah, selanjutnya di bagian sini kelas My App. Nah, kita tambahkan naritannya itu di sini material app. Jadi kalau yang kemarin buat pasti ada material app-nya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, selanjutnya baru di sini kita tambahkan title, terus debug show checks mode banner ini kita gunakan untuk menghilangkan mode debug yang ada di dalam tampilan aplikasi. Terus untuk tema data ini, nah ini untuk kita di bagian atasnya nanti kita kasih apa namanya informasi mengenai Flutter demo di sini dan atasnya itu kita kasih warna biru. Terus ketika program dijalankan dari My Apps ini dia akan menjalankan atau memanggil kelas My Homepage. My Homepage ini kelasnya, dia akan ngarahin ke dalam kelas ini, di mana kelas ini itu oke. Saya lanjut. Nah, jadi gini. Nah, ini saya coba jalankan. Karena saya menggunakan Android Studio, maka muncul sebelah kanan. Tapi teman-teman bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Ya, jadi gunakan Visual Studio Code. Nah, kenapa yang ini apa namanya kita langsung seperti ini tadi? Karena kan kita sebenarnya meneruskan dari yang pertemuan 1 ya. Jadi pertemuan 1, 2 itu teman-teman sudah coba buat. Nah, boleh yang di awal itu di copy dulu ya, yang awalnya itu jangan dihapus. Nanti yang main dot-dotnya itu kita fokus pakai ya sesuai dengan tampilan ini. Ini kita coba running dulu ya yang ini. Ini sebenarnya bisa saya pakai Chrome. Nah, cuma nanti biar nggak bolak-balik, saya coba pakai yang ini aja. Oke, sambil di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini biar cepat karena waktunya kan kita 100 menit ya. Jadi kita fokus ke list view-nya nanti. Ini di awal, ini buat untuk menunya sebenarnya yang di sini. Oke, di sini sudah ada pixel saya running. Ini butuh proses ya, biar dia nge-build dulu ke emulator sini. Dia apa namanya proses dulu untuk build-nya menjadi APK tapi di dalam emulator. Jadi kalau mau pakai handphone bisa ya. Oke, teman-teman terdengar nggak ya? Coba monitor. Dengar, Iya, Pak. Pak, jelas, Pak. Oh, jelas ya? Dengar, Pak. Jelas banget, Pak. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu ini proses build APK, ada yang ingin ditanyakan teman-teman silahkan. Ini lagi proses soalnya. Saya, Silakan. saya mau nanya, Pak. Boleh, boleh. Siapa nih? Saya Irgi, Pak. Oke, Irgi. Siap, Irgi, silakan. Ini kan main dartnya yang sebelumnya kan kita udah diubah ya dari awal yang buat tugas sebelumnya. Iya, betul. Tapi jangan dihapus ya. Nah, Oke, terus? oh jangan dihapus. Ya, Jadi di copy aja, buat di copy. backupan ya? Copy. Di copy Oh, aja. baik-baik. Di copy, nanti itu jadiin pertemuan 1 ya, atau 1, 2 lah. Jadi di copy, Oh, nanti baik-baik. baru kita modifikasi lah. Oke, ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Irgi. Oke, ini masih belum kayaknya ya. Sampai saya cek lagi. Oh, masih proses nih. Bentar, sambil nunggu proses, saya jelasin nih tadi belum semua nih. Nah,
Jadi tadi sampai sini ya. Nah ini sudah nggak merah. Nih, ini udah artinya ini kan kita bikin apa namanya bikin array teman-teman. Ini cara bikin array. Ya list final list di sini widget. Ini nama apa namanya variabelnya underscore page. Ini variabel array namanya. Terus di sini kita buat juga variabel underscore title. Jadi array juga. Nah, ini tandanya adalah di sini kita menggunakan list. Nah, selanjutnya kita menggunakan buat metode on item tab. Ini untuk metode. Jadi metode di sini maksudnya adalah ketika dia klik on item tab itu dia akan selectnya ke sini. Ke selectnya itu berisi indeks sama dengan indeks. Itu. Jadi indeks di sini apa namanya itu sesuai yang dikirim ya dari sini dari apa namanya ini kan parameter ya parameter indeks. Nanti kita lihat di dalam sini di dalam apa namanya untuk indeksnya itu berarti di sini. Oh ini ya kan ya on tab on item. Nah ini kalau kita klik di sini sih sebenarnya ngarahin ke sini ya integer indeks. Jadi indeksnya itu diambil dari sini tadi ya indeksnya itu diambil dari sini. Jadi indeksnya itu berarti kan kalau dia di dalam apa namanya di dalam homepage di sini dia masuknya indeksnya 0 kayak gitu. Kalau di list page nanti 1. Nah, ini udah terlihat teman-teman di sini. Ya. Nah, nah ini list, ini profile. Nah, ini yang apa kerubah di atas ini ya. Home, list, profile. Kenapa dalamnya nggak kerubah? Karena dalamnya itu belum kita apa-apain. Nah ini ya, masih kayak gini ya. Ya kan? Masih kosong. Jadi ini halaman utama. Oke. Nah ini tadi sampai sini. Nah terus ini method on item tab. Jadi untuk ketika kita klik on item tab di sini, maksudnya ngarahinnya ke atas kayak gitu nih. Ngarahinnya ke sini gitu maksudnya. Makanya ini metode ini sama aja kan kalau saya bicara apa ya function ya kayak gitu di dalam apa namanya aplikasi web ya sama aja. Cuma di sini kan kita konsep OOP lah kita yang kita pakai. Nah, terus scaffold nah ini wajib untuk kanvas berarti untuk halaman ini. Terus app bar background color ini untuk background colornya warna ini ya, warna ini. Terus kita title-nya itu berdasarkan yang kita select. Maksudnya apa? Yang select di sini ya, select di sini ya. Kayak gitu. Berdasarkan yang kita select. Nah, berarti indeksnya apa? Indeksnya dari sini berarti home. Oh, berarti home nih. List, dia akan ke list ke sini. Itu. Nah, ini ada di bagian sini. Oke, ya, terus select ya. Mana tadi? Nah, ini untuk apa namanya? App bar ya untuk title-nya. Nah, ini kan belum belum ke isinya ya, nanti baru nah ini isinya kita coba sesuaikan juga. Oke. Nah, ini untuk isinya tuh yang ini ya. Ini tuh isi yang selamat datang ini ya. Ini kan masih default. Jadi kalau di sini kan yang title udah kita rubah nih. Kalau di sini masih default dan di sini pun kita masih kosong lah belum ada isinya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Tadi Irgi sudah coba nggak Irgi sama Baharsah ya? Sudah coba nggak dimasukkan? Masih loading, Pak. Masih proses. Iya. Belum, Pak. Iya.
Yang lain sudah ini enggak ya? Sudah pakai laptop atau sudah sampai karena tetap nanti saya minta ini wajib ya harus ada outputnya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, jadi lanjut di sini teman-teman. Kalau kita lihat ini kan hardcode ya, yang sini nih, yang selamat datang. Nah ini selamat datang di sini ada di dalam body. Nah ini di dalam body di sini kan berarti ada di dalam sini ya. Nah ini bisa saya hapus, ya kan? Saya hapus. Nah kenapa dihapus? Karena ketika kita membuka halaman yang kita inginkan adalah kita memanggil page-nya, kita memanggil apa namanya halamannya kayak gitu. Ini yang akan kita coba panggil. Nah, page-nya maksudnya di mana? Page-nya itu adalah kan ini sudah ada ya. Ada page nih. Ini kalau warnanya abu-abu kan artinya belum dipanggil. Nah, jadi kita arahkan ke situ. Nah, ini kan kalau lihat seperti ini ya. Kita arahkan ke sini, page. Nah, ya kan? Kita arahkan ke sini, kita page terus selanjutnya di dalam page di sini baru kita gunakan ya. Kita gunakan berarti yang kita gunakan ini copy, kita copy aja ya ke dalam sini. Itu ya. Nah, koma ya, sorry. Nah, page. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ada yang tahu kenapa dia silang? Angkat tangan, kenapa silang di sini? Ada yang bisa jawab? Kenapa itu silang gitu ya? Reja, Enggak, Pak. kenapa? Ini Farhan kurang jelas. Karena itu image. Gambarnya belum dimasukin, Pak. Oke, gambarnya. Emang saya pakai gambar. Kedengeran ya? Keren, keren, keren. Rama, oke, bagus sudah menanggapi. Karena gambarnya. Terus, Farhan, ulang Farhan, tadi nggak kedengeran. Farhan tadi jawab, bisa diulang? Oh, oke. Ya, Karena indeksnya belum dibuat kali, Pak. indeksnya. Oke. Makasih, Irgi, Karena tanggapannya. indeksnya belum dibuat kali ya. Indeksnya. Oke, kita tabung dulu. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih, Irgi. Kira-kira apa nih? Harus tahu nih. Ini karena dasarnya di dalam mobile programming dengan menggunakan framework Flutter. Pasti dia akan silang seperti itu. Karena apa? Oke, udah bagus, udah menanggapi ya. Rama, Irgi. Farhan tadi belum terdengar jelas. Saya tadi jawab Pak. Lagi berisik. Wah, di chat aja ya. Kedengaran nggak Pak suara saya Pak? Ya, kalau sekarang ya. Iya, ya. Kalau sekarang ya. Tadi saya jawab kayak Irgi Kayak Irgi. karena image. Ah, image. Oke, baik. Nah, jadi karena apa? Kita tes ya. Kalau memang karena image, kita tes. Kita tes. Di sini tuh kita masih menggunakan image. Contoh nih. Ini saya kasih scaffold. Oke, hilang atau tidak? Ini ada di dalam home. Klik home.
hilang. Nah, berarti karena belum ada widget scaffold. Ya. Coba ke list. Nah, list masih sama juga. Nah, jadi wajib kita gunakan scaffold. Nah, udah kan? Profile juga sama. Oke. Berarti jawabannya apa? Jawabannya, Harus return scaffold, Pak. oke. Returnnya itu kita ke widget scaffold. Gitu ya. Nah, baik. Seperti ini. Nah, jadi singkatnya adalah kita buat menu, ada home, ada list, ada profile. Kayak gitu. Jadi, ini yang jadi dasar. Nanti kita coba buatkan dalam setiap halaman itu kita tambahkan list view-nya. Ya, jadi list view di awal di sini nanti kita tampung untuk misalkan ke menu apa gitu ya. Ke pertemuan berapa gitu. Latihan pertemuan 1, 2, 3 nanti kita buatkan di dalam home-nya. Nah, kalau kita buat di sini, contoh dulu deh di dalam sini ya. Di dalam sini itu kita coba tambahkan. Hmm, kita tambahkan. Oh, tambahkan yang seperti tadi aja ya. Tambahkan yang namanya di bagian selamat datang misalkan. Oke, kita tambahkan contoh kolom aja nih. Kita tambahkan, misalkan kita tambahkan child di sini kita buat kolom. Atau di sini kita buat center dulu ya. Kita buatkan kolom. Terus kita tambahkan, misalkan di sini kita tambahkan apa ya? Oh, tambahkan yang kayak tadi aja ya. Children. Terus children di sini icon. Iconnya kita pakai icons. Oh, ini yang list. Oh ya, nggak apa-apa. Saya pindahin aja deh. Pindahin. Kita coba yang ini dulu. Kita coba yang ini dulu. Kita yang bagian kita center dulu apa ya? Kita center. Terus yang tadi kita masukkan sini. Oke. Terus icon kita tambahkan. Oh iya, sebentar ada saya tambahkan dulu di sini untuk judulnya dulu deh.
headernya ya. Ini belum app bar. Saya tambahkan dulu. Untuk header di bagian atas. Oke, title, text. Bisa langsung seperti ini. Ini langsung saja untuk home. Oke. Terus yang kedua di sini ada body-nya. Oke. Sorry. Body-nya di sini center. Oke, baru saya masukin di sini. Nah, oke, di sini baru icons-nya saya tambahkan home. Terus saya tambahkan size-nya 100. Saya tambahkan lagi warnanya color. Oke. Nah, ini. Oke, kita coba. Nah, ini ya di dalam home. Oh, title kita kan udah pakai ini ya. Title-nya itu kita udah pakai ambil dari si menu. Jadi title di sini boleh kita hilangkan berarti karena sudah ada di atas. Jadi kita hanya body body aja ya. Nah, terus misalkan kita mau tambahkan lagi kan karena children jadi bisa lebih dari satu. Di sini kita bisa tambahkan teks. Teks di sini. Oke, selamat datang. Nah, biasanya, nah itu. Jadi kalau kita pengen ada jarak, tambahkan sidebox tingginya, misalkan kita 20. Itu ya. Terus, oke ini untuk jarak ya. Center, kolom. Jadi kalau, ini di mana ya tadi? Oh ya, di home. List, kosong. Profile, ini. Ini ikonnya misalkan, hmm, aduh, iya. Oke, teman-teman, nanti mungkin saya upgrade ya untuk Zoom-nya ini jadinya limit ya yang ini ya, atau pakai Google Google Meet lah. Jadi mohon maaf nih, jadi hmm, nanti habis lagi yang kedua. Tadi saya nggak prepare dulu soalnya untuk akun Zoom-nya ya, perlu di-upgrade dulu. Upgrade. Oke, sementara ini saya lanjut dulu untuk si icon. Icon itu sudah tersedia di sini. Ini contoh apa nih ya? Kita coba contoh nih. Saya juga kurang. Oke, ini untuk apa namanya? Icon-icon itu sebenarnya sudah tersedia di sini. Nanti tinggal kita pilih aja mau icon apa gitu. Oke, 60. Nah, ini contoh aja. Terus kita fokus ke sini lagi ya. Nah, ini kan baru yang homepage. Oke, maka saya di sini pengennya itu teman-teman buat home di sini page home. Nah, home di sini berarti ini kita kita pindahkan yang di sini. Nah, ini satu kita pindahkan. Oke, ini kita pindahkan ke dalam home. Cuman sebelum kita pindahkan kita harus import terlebih dahulu ya. Import.
impor, terus kita yang diimpor adalah package, terus Flutter, material Dart. Nah, ini cukup pastikan kita ke sini. Homepage. Nah, di sini pasti akan merah nih. Karena si homepage-nya itu nggak kebaca. Nah, maka kita import di sini. Import tadi home. Oh, ada page-nya. Page. Nih, page. Ada ya di sini ya. Page. Nah, ini kalau ini kan kita ke ininya ya. Ke bagian si mobile app-nya. Sebenarnya boleh. Bisa maksudnya bisa kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti udah nggak merah lagi di sini. Ya tetap jadi bisa kayak gitu. Jadi cuman sekarang udah kita pindah nih. Nah, ini yang kita coba buatkan untuk list juga nanti ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini. Atau di sini kita sekalian dulu ya untuk list kita cut juga, pindahin dari sini yang kita buat, pindahin ke sini, kita new file, kita buatkan list, kita impor package, material, package Flutter dulu, sorry. Flutter material. Nah, pastikan di sini. List page. List page di sini pasti merah. Ini maka kita perlu tambahkan impor package page list. Nah, jadi udah nggak merah. Satu lagi kita pindahin. Cut. Di sini kita buat new profile, impor package. Flutter dulu, baru yang kedua package. Ini dulu Flutter. Nah, baru yang kedua tadi impor, terus package, mobile page. Sorry, ini nggak perlu kan? Itu impor itu untuk di main aja. Nah, nah di sini maksud saya. Oke, di sini maksudnya. Atau ini aja deh. Di copy. Ini bisa di copy. Copy, tinggal digantiin aja. Profile. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya nggak error. Udah berhasil ya. Oke, list. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut, teman-teman. Ada yang sudah ngikutin nggak ya? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kira-kira dipahami, Barsah? Cukup paham, Pak. Paham. Ini foto aslinya atau bukan ini? Saya nggak terlalu berubah sih aslinya, Pak. Aslinya. Oke, Barsah. Iya, Pak. Semester berapa Barsah? Ke semester 7, Pak. Oke, 7. Nah, jadi untuk aplikasi mobile ini bisa buat skripsi ya, teman-teman. Jadi bisa disiapkan di semester 7 kan udah mulai nyiapin proposal nih. Proposal. Nanti bikin aplikasi dengan mobile ini bisa nih. Kita pakai API untuk
penghubung dengan back end-nya. Ini kan untuk front end-nya, yang di sini kita buatkan back end-nya juga. Silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Coba apa namanya sebelum saya lanjut, ini lanjut, atau saya lanjut dulu deh. Ini masih ada waktu, sebentar lagi ya kita ya. Saya lanjut dulu, nanti saya pengen tahu deh hasilnya yang sudah coba dibuat Irgi sama Barsa tadi ya. Biar nanti saya tahu hasilnya, bisa di share screen ya. Mungkin setelah ini setelah ini masuk lagi sekali lagi kayaknya teman-teman ya. Sekali lagi karena kan kita 100 menit nih kayaknya kurang kayak gitu. Jadi apa namanya ini nanti saya coba buka lagi. Ini kan udah mau selesai ini ya untuk waktunya. Terus kita buka lagi. Oke, sambil saya coba masuk ke list view, list view, list view di sini kita ambil dari sini mungkin ini center, hmm, atau kita buatkan selamat datang. Kita bisa buatkan di sini list view.